Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 19 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian dengan tema persiapan menjadi wali santri. Dan ini adalah bagian yang kedua. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para calon wali santri Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang semoga selalu dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas lanjutan persiapan santri dari sisi ilmiah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwasanya persiapan santri dari sisi ilmiah adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan agar semangat para santrinya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, maka disebutkan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang diperlukan dari para santri saat persiapan dalam waktu-waktu ini, dari mulai bulan Rajab sampai nanti bulan
Rajab, kemudian sampai kepada bulan, kalau ininya bulan Juli, yaitu bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah, maka masih ada waktu bagi santri Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Hampir 5 bulan persiapan. Dan yang kita perlukan adalah santrinya benar-benar melancarkan bacaan Al-Quran. Untuk menghafal tidak perlu dulu, ya. Kita menghafalnya nanti di pesantren. Sekarang yang paling utama adalah melancari bacaan Al-Quran. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ini adalah tugas. Makanya saya menyebutkan di awal pertemuan kita bahwa orang yang ingin menjadi santri dimanapun dia, terutama pesantren yang fokus terhadap hafalan Al-Quran, maka santrinya sebelum masuk sangat-sangat diperintahkan untuk melancari bacaan Al-Quran. Meskipun nanti kita di pesantren 3 bulan pertama akan ada program tahsin, memperbaiki bacaan, tetapi itu hanya sebatas benar-benar mengepaskan bacaan, baik dari sisi makhrajnya ataupun dari sisi tajwidnya. Adapun yang berkaitan dengan Iqra, dari mulai Iqra, maka ini bukan waktunya saat di pesantren, ya. Waktunya sebelum masuk pesantren, dari mulai dia umur 6 tahun sampai 12 tahun, dari umur SD. Dan kalau santrinya agar semangat, maka sebutkan juga hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Yang artinya orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Dan yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia berat lisannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kami sangat berharap agar waktu digunakan sebaik-baiknya. Sekarang Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, hampir 5 bulan, ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya, karena pertengahan Juli atau bertepatan dengan tanggal dari bulan Dzulqa'dah, maka itu benar-benar kita ingin anak-anak santri sudah benar-benar lancar membaca Al-Qur'annya. Lancar, ya, bukan kelas Iqra lagi. Ini saya tekankan sekali lagi. Karena kejadian sekarang ini, kejadian di angkatan kedua, ada yang belum sampai target. Sampai bulan ini, ya, kita tinggal 1 bulan lagi, setelah itu bulan Ramadan kita libur, ya, belum sampai target, padahal dia hanya masuk kepada program 2 juz, program 15 juz, karena di pesantren Intan Ilmu ada program 15 juz, ada program 30 juz, sesuai dengan kemampuan santri. Kita tidak bisa memaksakan santri yang memang tidak tekun, ya, bukan santrinya kurang IQ-nya ataupun tidak cerdas, tetapi menghafal Al-Quran perlu ketekunan dan kesabaran. Jadi menghafal Al-Quran tidak berkutat hanya kepada kecerdasan seseorang, tidak. Dan itu terbukti di angkatan yang kedua ini, cerdas saat di dalam kelas, tetapi ternyata hafalannya sedikit. Ini menunjukkan bahwa hafalan Al-Quran tidak terfokus hanya kepada kecerdasan, akan tetapi kegigihan dan kesabaran, ketekunan, kesabaran, ya. Nah, maka salah satu penyebab kenapa terlambat, tidak sampai target, salah satunya adalah terlalu lama fokus di tahsinnya. Jadi dia masuk pesantren seakan-akan baru
belajar Iqra ataupun Iqra juz 4. Nah, ini tidak baik nanti bagi santrinya, ya. Maka saya nasihatkan untuk melancarkan Al-Qur'an, dan melancarkan Al-Qur'an bukan dengan mendengar, tetapi dengan langsung talaqi syafahiyan. Talaqi syafahiyan itu artinya langsung belajar mulut ke mulut dengan guru, belajar mulut ke mulut dengan gurunya, ya, mulut ke mulut dengan gurunya. Jadi silahkan bagaimana caranya di masa pandemi seperti ini agar benar-benar memperhatikan, karena nanti yang kasihan juga santrinya, ya. Nanti aja Ustadz di pesantren, nanti itu kan waktunya memang pihak pesantren yang mengusahakan. Iya, kita akan usahakan, akan tetapi ya tadi akhirnya proses tahsinnya lama, sehingga dia masuk ke dalam proses tahfidz, yaitu menghafal Al-Qur'annya pun menjadi lama. Dan itu kejadian beberapa 2 tahun ini kejadian seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang sudah kita bahas adalah yaitu mengajari anak tentang sholat dan berkaitan dengan sholat, yaitu wudhu. Dan yang saya maksud di sini adalah wudhu yang benar dan mandi yang benar dan juga sholat yang benar. Adapun tentang dalil-dalil dari hadis Rasul, ayat Al-Quran, nanti mereka belajar fikih secara mendalam, maka itu tugasnya di pesantren. Yang saya maksud adalah yaitu secara praktek dasar mereka faham. Karena nanti para santri mungkin ketika ke pesantren sudah pada baligh. Nah, kalau seandainya mereka tidak faham, maka nanti mereka akan kesulitan menghadapi keadaan seperti itu. Kemudian yang ketiga yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yaitu secara ilmiah persiapan santri adalah menulis Arab. Menulis Arab ini sangat penting sekali, karena salah satu yang poin pentingnya di pesantren adalah bisa menulis Arab. Dan ini memang agak kesulitan bagi santri-santri yang lulusan sekolah dasar negeri. Dia sangat minim keterampilan untuk menulis Arab. Maka saya beri solusi agar bisa menulis Arab, bukan kaedah menulis, ya. Kaedahnya nanti di kita di pesantren, kaedah menulis tidak, tetapi agar tahu cara menulis qaf, cara menulis kaf, ketika qafnya di depan, qafnya di tengah, qafnya di belakang, bagaimana dia tahu saja. Maka saya nasihatkan untuk nulis Iqra, misalkan ya, ada buku Iqra, dia tulis dari mulai juz 4, karena juz 4 itu sudah mulai madu-madukan kata, ya. Dia tulis, dia belajar latihan menulis. Adapun kaedah menulis bahasa Arabnya nanti di pesantren dengan pihak pesantren. Nah, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk kepada persiapan santri dari sisi kepribadian. Persiapan santri dari sisi kepribadian. Yang pertama adalah santri diharapkan dia diajari dari mulai sekarang, yaitu kepribadian mandiri. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, mandiri itu adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Maka kami sangat berharap kepada para calon wali santri agar membiasakan anak-anaknya dengan kemandirian dan tidak dimanjakan. Apa-apa diambilkan, apa-apa kemudian disediakan, tetapi kemandirian. Karena ini sangat penting untuk sang anak nanti ketika dia di pesantren. Terutama misalkan ini karena bukan ilmiah, ya, tetapi ini untuk persiapan, misalkan untuk mencuci celana dalam, baju dalam, karena
celana dalam termasuk yang tidak di laundrykan di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Maka diperhatikan tentang melipat baju, mengatur baju. Nah, ini sangat memudahkan dia nanti ketika di pesantren, ketika dia sudah bisa mandiri dalam beberapa keperluannya, seperti misalkan juga menyuci sepatu, kemudian juga memperhatikan barang-barang, alat-alat sekolah, alat-alat tulis. Karena kita dapati sebagian santri yang ada sekarang, ada yang memang dia mungkin terlalu dimanja di rumahnya, akhirnya tidak bisa mengerjakan sesuatu yang semestinya dia bisa kerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, ini penting agar santri bersikap mandiri. Dan tadi pengertian mandiri adalah dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain dalam hal-hal yang dia memang nanti di pesantren akan berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Seperti mengurus keperluan-keperluan pribadinya. Maka ini berdiri sendiri, ya. Kemudian juga terutama kami di pesantren Intan Ilmu sangat memperhatikan tiga sikap yang harus ada di dalam diri seorang santri dari sisi apa yang harus dia tampilkan. Yang pertama yaitu kebersihan, kemudian yang kedua kerapian, dan yang ketiga adalah bau yang semerbak. Ini menunjukkan agar kita sebagai seorang muslim mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Yang artinya kesucian adalah setengah dari keimanan. Kesucian adalah setengah dari keimanan. Begitu juga mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu bagus dan mencintai yang bagus. Ya, Allah Subhanahu wa taala bagus dan mencintai yang bagus. Maka beberapa kali dalam keadaan tahun ini kita perhatikan santri-santri yang kadang-kadang memakai pecinya sembarangan, ya, seperti misalkan dia makainya begini, ya, kemudian, nah itu kita sangat perhatikan, karena ajaran Islam mengajarkan kepada kita agar kita bersih, rapi, dan wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa memperhatikan bau wangi dari tubuh beliau. Pernah beliau hampir saja mengharamkan madu gara-gara disebutkan bahwasanya mulut beliau bau. Hal ini disebabkan karena beliau baru saja minum madu, padahal itu hanya trik dari para istri beliau saja, dan madu akhirnya adalah halal dan tidak menyebabkan bau mulut. Ini menunjukkan Rasulullah SAW sangat memperhatikan bau wangi, dan kita tidak ingin agar santri-santri kita kotor, kemudian tidak rapi, kemudian baunya tidak nyaman. Kita ingin bersih, rapi, dan wangi. Maka itu memerlukan sebuah proses kemandirian, ya, kemandirian. Kemudian yang kedua, persiapan santri yang non ilmiah adalah kesehatan. Ini sangat penting sekali, kesehatan. Makanya para calon santri sudah melakukan MCU di awal agar kita benar-benar tahu bahwa santri ini memang layak untuk beraktivitas di pesantren. Dan ini adalah salah satu kebijakan hampir semua pesantren, karena di pesantren sangat
memerlukan kekuatan yang sangat dinamis dari seorang santri. Apabila sering sakit-sakitan, maka akan sangat menyulitkan santri tersebut untuk beraktivitas, ya, untuk beraktivitas. Saya beri contoh, misalkan ada beberapa santri yang mungkin mempunyai penyakit asma, ya, maka ini sangat menyulitkan, tidak tahan dingin. Ini sangat menyulitkan karena dia akan berhadapan dengan kegiatan, maksud saya tidak tahan dingin itu tidak bisa capek, akhirnya dia kambuh asmanya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau bisa diobati sebelum dia ke pesantren, karena kita tidak mau santri ketika sudah benar-benar semangat, punya ritme kegiatan di pesantren, ternyata dia terhalang karena dia sakit. Dia semangat orangnya, tapi terhalang karena dia sakit. Dan ini pengalaman kami di angkatan yang kedua, lumayan ada beberapa santri yang mempunyai penyakit, dalam artian tidak bisa letih, tidak bisa capek, maka akhirnya tertahan. Maka saya nasihatkan untuk persiapan santri yang kedua non ilmiah adalah apa saja yang diderita oleh santri tersebut yang kira-kira dia menyulitkan dia untuk beraktivitas saat melakukan kegiatannya di pesantren, maka segera diobati, ya, segera diobati agar santri tersebut bisa nyaman dia menuntut ilmu. Karena saya ingin ceritakan bahwa kegiatan santri itu sangat padat. Seperti misalkan sekarang kita di Banjarmasin, waktu Indonesia Tengah itu subuhnya kira-kira jam 5. Maka santri harus bangun dibangunkan itu jam 4:15 atau setengah 5. Biasanya jam 4. Ya, agar santri bisa sholat malam sekitar 15 sampai 20 menit sampai 30 menit, ya, sehingga mereka terbiasa untuk sholat malam. Otomatis itu kan memerlukan tenaga untuk bangun. Kemudian setelah bangun, kemudian menunggu antara azan dan iqamah. Menunggu antara azan dan iqamah itu bisa dia melakukan murojaah, tidak boleh tidur. Antara azan dan iqamah kita di sini 25 menit. Ya, 25 menit, karena agar benar-benar kita masuk ke dalam waktu subuh, kita tidak sholatnya di malam hari. Kemudian, nah itu juga tidak boleh tidur, santrinya harus benar-benar sudah murojaah. Habis itu sholat subuh sekitar 15 sampai 20 menit. Baru setelah itu jadi jam 6 sampai jam 7 wita mereka melakukan aktivitas, yaitu menyampaikan hafalan Al-Quran mereka kepada ustadz-ustadz pembimbing mereka. Kemudian setelah itu mereka langsung mandi, makan, lalu jam 8 masuk kelas. Jadi benar-benar sudah harus dia mempunyai kekuatan di dalam menghadapi kegiatan-kegiatan di pesantren. Makanya kalau seandainya sedikit-sedikit sakit, ya, maka ini sangat, kita malah bukan berarti kita ingin tidak jadi santri tersebut jadi santri, tidak. Tetapi kita malah kasihan akhirnya beberapa kegiatan dia tertinggal dan semisalnya. Saya jadi ingat dulu waktu kuliah di Universitas Islam Madinah, pihak universitas tetap saja menerima para mahasiswa yang mohon maaf notabene adalah tunanetra. Tetapi dari sisi fisiknya mereka kuat, jadi tidak menghalangi mereka untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kampus. Nah, ini maksud saya salah satu persiapan yang sangat utama bagi para santri adalah mempersiapkan kesehatannya, ya, kesehatannya. Dan mohon dijauhkan oleh para orang tua untuk makanan-makanan yang kurang bagus untuk para santri, ya, para calon santri, seperti makanan-makanan fast food,
ya, dijauhi karena terbukti hal-hal tersebut malah membuat santri tidak kuat. Tetapi kuatkanlah dia dengan madu, dengan susu, dengan hal-hal yang membuat kondisi tubuhnya dia kuat sehingga dia benar-benar bisa maksimal untuk menimba ilmu agama. Kemudian yang ketiga yang patut diperhatikan saat santri persiapan selama beberapa bulan ini adalah santri tersebut dia dipersiapkan untuk bekal-bekalnya, alat-alatnya saat dia nanti sudah ditarik ke pesantren. Ya, bekal-bekalnya, alat-alatnya saat dia nanti sudah ditarik ke pesantren. Nah, ini karena kenapa saya katakan sekarang ini, karena kita kan keadaan pandemi Covid-19. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah penyakit ini dengan segera tanpa ada pengunduran waktu sedikit pun. Maka bagaimanapun kita agak sulit untuk keluar, ya, untuk menjaga protokoler kesehatan. Maka saya nasihatkan agar dipersiapkan. Nanti akan ada dari pihak bagian divisi pendidikan dan juga divisi kesantrian pengumuman-pengumuman yang harus diperhatikan oleh para wali santri, apa saja kira-kira yang diperlukan oleh santri untuk dibawa ke pesantren, sehingga bisa dipersiapkan dari sekarang alat-alat tersebut. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan santri non ilmiah, ya, dan saya menekankan sekali lagi tentang kesehatan, ya. Ini bahkan ada dari santri kami yang akhirnya karena kesulitan di dalam perihal kesehatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren, akhirnya beliau keluar. Ini sangat kita sayangkan sekali, ya, sangat kita sayangkan sekali. Sebabnya kenapa? Saya sudah menyebutkan di awal bahwa pesantren ini adalah pesantrennya kaum muslimin dan banyak orang-orang baik di belakangnya. Maka kita tidak ingin ada satu kursi yang kosong, aturan diisi oleh yang memang berhak. Nah, ketika ada yang keluar gara-gara qadarullah, Allah bertakdir bahwa dia sakit dan belum bisa diobati, bahkan sampai sekarang ada yang ngambil cuti sampai akhir tahun, ngambil cuti, belum bisa mengikuti kegiatan di pesantren, akhirnya ngambil cuti setahun. Otomatis Allahu alam apakah tahun depan beliau kesini lagi ataukah pindah sekolah atau bagaimana, Allahu alam. Ini disebabkan karena permintaan beliau sendiri, karena kurang sanggup untuk mengikuti kegiatan di pesantren disebabkan karena sakit yang beliau derita. Maka saya nasihatkan sekali lagi, perhatikan baik-baik bagi para santri agar orang tuanya memperhatikan apakah ada penyakit, terutama yang berkaitan dengan pernafasan, ya, yang berkaitan dengan sedikit-sedikit sakit. Nah, ini nanti menyulitkan santri tersebut untuk bisa mengikuti kegiatan, baik itu kegiatan yang benar-benar penting ataupun ekstrakurikuler di sekolah ataupun di pesantren. Nah, kemudian belajar dari pengalaman pertemuan yang pertama, maka sisa kita dari kajian ini sisa 20 menit. Saya ingin jika ada yang bertanya dipersilahkan. Itu tadi persiapan ilmiah dan persiapan non ilmiah yang senantiasa santri harus mempersiapkannya sebelum dia masuk ke dunia pesantren. Nah, jika ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, silahkan di raise hand. Kemudian nanti host akan membuka
membuka audionya ataupun melalui chat juga diperbolehkan. Nah, silahkan. Yang ingin bertanya, yang langsung bisa raise hand, pencet tombol raise hand di situ, atau melalui chat juga bisa. Silahkan. Tidak ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk persiapan wali santri. Kalau tadi kan tentang santrinya. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di pesantren Intan Ilmu ada tingkatan SMA-nya? Iya, Pak. Dan kita baru 2 pekan yang lalu sudah pergi ke Dinas Pendidikan Provinsi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk pengurusan sekolah SMA, ya, karena di situ ada perizinan-perizinan, baik perizinan pendirian, perizinan operasional, maka kita berkunjung ke Dinas Pendidikan Provinsi karena untuk SMA melalui Dinas Pendidikan Provinsi, dan ini masih dalam tahap penyelesaian syarat-syarat yang diperlukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi nanti di pesantren Intan Ilmu ada 2 tanda kelulusan. Rapornya pun 2. Rapor yang pertama, rapor SMP dan SMA. Kemudian rapor yang kedua adalah rapor dari pesantren. Nah, rapor dari pesantren kalau tingkatan tsanawiyah ataupun yang disebut dengan SMA, ya, orang Arab menyebut SMA itu tsanawiyah, ya, maka kita berusaha, mudah-mudahan dimudahkan sebagaimana pesantren-pesantren yang lain dimudahkan, kita berusaha untuk mendapatkan akreditasi dari Universitas Islam Madinah. Kita berusaha, ya, tetapi belum kita urus. Kenapa? Karena kita masih dalam jenjang mutawassithah. Mutawassithah itu artinya adalah SMP. Dan kita ini adalah mengikuti, kalau di Indonesia kita mengikuti pendidikan atau Dinas Pendidikan Nasional. Jadi Dinas Pendidikan kita dan Kebudayaan, bukan Kementerian Agama. Makanya genrenya adalah SMP dan SMA. Afwan Ustadz, untuk ukuran baju santri mekanisme bagaimana? Ini diatur nanti Bu oleh atau Bapak oleh bagian pengadaan. Nanti ada pengumuman secara tersendiri, ya. Apa saja kegiatan rutinitas harian di pesantren secara umum agar kami bisa data membiasakan calon santri sejak dini? Maka jawabannya saya akan ceritakan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, ya. Perhatikan. Yang pertama yaitu mereka bangun sekitar jam 4, jam 4:15 dibangunkan, dan waktu membangunkannya cuma 15 menit. Kalau seandainya mereka terlambat, maka mereka akan dihukum untuk kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud sekitar 15 sampai 20 menit, bahkan mungkin bisa sampai 30 menit, tetapi kebanyakan 20 menit sudah mencukupi untuk mereka. Kemudian azan subuh. Setelah adzan subuh, maka kemudian mereka sholat 2 rakaat setelah adzan subuh, lalu menunggu iqamah. Menunggu iqamah mereka memurajaah Al-Quran atau membaca Al-Quran untuk hafalan setelah subuh, ya, setelah subuh, baru setelah itu iqamah dan sholat subuh. Kemudian setelah itu mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok
tahfidz Al-Quran atau yang disebut dengan halaqah tahfidzul Quran, kelompok-kelompok tahfidz Al-Quran. Setiap satu ustadz pembimbing 10 santri. Setiap satu ustadz pembimbing 10 santri. Santri kita saat ini 95 santri. Tahun depan insya Allah masuk 48, berarti sekitar 140-an gitu ya. 140-an, maka akan ada 14 musyrif, ustadz pembimbing di setiap kelompok itu ada 10 santri. Saya tidak membolehkan untuk lebih dari itu, dikarenakan nanti kurang efektif dan kurang fokus terhadap santri-santri yang dibimbing kalau terlalu banyak. Kemudian setelah itu rutinitas selanjutnya adalah setelah 1 jam mereka nyetor hafalan, mereka mengulang hafalan sesuai dengan kegiatan masing-masing di halaqah. Lalu mereka mandi, makan pagi, kemudian belajar di kelas. Ya, setiap hari Senin ada upacara, kemudian belajar di kelas sampai jam 1. Jam 1:15 sholat zuhur. Ya, jadi zuhurnya kita akhirkan karena ini di pesantren, kita akhirkan, kemudian makan siang. Makan siang. Nah, kemudian setelah itu ketika makan siang, habis makan siang setengah jam, mereka langsung tidur siang sampai 1 jam ke depan. Kemudian setelah itu dibangunkan untuk sholat asar, lalu sholat asar, lalu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya penambahan kosakata bahasa Arab, kemudian pembelajaran nahwu dan sharaf, kemudian juga ada kegiatan ekstrakurikuler wajib, di antaranya olahraga dan apa yang dipilih oleh santri. Kemudian hari Sabtu ekstrakurikulernya adalah pramuka. Kemudian setelah itu mereka sekitar 45 menit sebelum maghrib sudah diperintahkan untuk masuk dan bersiap-siap masuk ke dalam masjid. 15 menit atau 20 menit sebelum maghrib, maka kemudian sholat maghrib, sudah masuk masjid, lalu sudah maghrib, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib mereka melakukan halaqah tahfidz Quran lagi, lalu setelah itu sholat isya. Setelah sholat isya baru mereka makan malam. Kemudian setelah itu baru mereka belajar mandiri dibimbing oleh ustadz-ustadz musyrifnya sampai jam 22 wita, maka mereka kemudian wajib tidur, tidak ada yang berkeliaran. Nah, itu kira-kira yang kegiatan rutinitas santri. Apa saja barang-barang dan alat-alat yang dibawa santri, bagaimana ketertiban dan keamanan pesantren dalam hal perlengkapan mandi, apa ada tempat loker pakaiannya juga biar santri tertib, aman dan rapi. Jawabannya adalah bahwa para santri disediakan ranjang, kemudian lemari, dan itu yang menyediakan adalah kami pihak yayasan. Para santri dan para calon wali santri di sini tidak beli, ya, tetapi kami yang menyediakan ranjang dan lemari. Ya. Adapun kasur, bantal, guling, sarung kasur, sarung bantal, sarung guling, kemudian selimut, itu santri dari uang pendaftaran ulang itu bisa dibelikan dari situ. Alat-alat yang dibawa nanti akan disebutkan oleh bagian kesantrian secara lengkap insyaallah ta'ala. Dan di lemari itulah santri merapikan pakaiannya dan juga buku-bukunya, ya. Dan di pesantren ada peraturan bahwa ada baju batasan maksimal berapa, baju gamis berapa, baju koko berapa, kemudian baju sarung juga berapa, celana berapa, sepatu berapa, sudah ditentukan insyaallah ta'ala, nanti akan diumumkan. Berarti nanti ijazahnya juga ada 2 ya, untuk melanjutkan ke Madinah atau ke Universitas Negeri. Ya, makanya saya bilang tadi, jika semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendapatkan izin operasional dan izin pendirian SMA, maka akan ada SMA negeri, ya, SMA di bawah dinas
pendidikan. Kemudian ijazah yang kedua yaitu ijazah dari pesantren. Dan mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan ya, ini kita tidak menjanjikan karena perlu proses untuk mengurus kesetaraan antara ijazah pesantren dengan ijazah Universitas Islam Madinah yang disebut dengan muadalah. Nah, kita berusaha untuk menuju ke sana dengan cara seluruh kurikulumnya merujuk kepada apa yang diajarkan di SMA di Arab Saudi dari sisi agamanya ya, dari sisi agamanya. Makanya nanti ketika SMA dalam jenjang tsanawiyah, maka hampir seluruh bukunya memakai buku berbahasa Arab yang mencontoh dari SMA di kerajaan Arab Saudi, sehingga persyaratan-persyaratan yang mereka syaratkan kepada kita untuk mendapatkan kesamaan dan akreditasi bisa kita penuhi. Allahu a'lam. Untuk masjid selama pandemi ini, apa menerima orang luar untuk sholat di masjid? Kalau pandemi ini berakhir atau sudah normal, masjid di pondok bisa menerima orang luar untuk sholat? Maka jawabannya iya. Bahkan wali santri bisa saja dia Jumatan di masjid, ya bisa, tidak mengapa. Tetapi ada peraturan khusus nanti dari bagian kesantrian untuk penjengukan, ya. Jadi tidak setiap waktu bisa menjenguk kemudian membawa makanan-makanan atau keperluan dia, tidak. Tetapi jika di luar pandemi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini, maka Masjid Umar bin Khattab itu untuk umum, bisa siapa saja dari kaum muslimin melaksanakan ibadah di dalamnya. Allahu a'lam. Kami boleh minta kopi MCU anak kami karena ini MCU anak untuk pertama kali untuk mengetahui kondisi kesehatan anak kami. Bisa Pak, nanti bisa berhubungan dengan call center, nanti call center akan melanjutkannya ke UPT kesehatan kami. UPT kesehatan nanti sangat aktif di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kita bahkan kadang-kadang karena mereka memang adalah perawat ya, dan di belakang mereka ada dokter-dokter, maka mereka kadang-kadang bahkan berani untuk menginap kalau seandainya ada santri-santri yang memang diperlukan untuk dijaga ya. Jadi kita tidak sembarangan dalam masalah kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Jadi bisa Pak, nanti hubungi saja call center. Call center tersebut akan meneruskan ke UPT kesehatan. Itu hak Bapak untuk mengetahui ya. Dan bagi calon wali santri berhak untuk mengetahuinya ya, dan silahkan diminta, tidak mengapa. Allahu a'lam. Sama dengan hasil psikotes juga begitu, itu hak dari Bapak, silahkan untuk diminta ya, wallahu a'lam. Nah, mohon masukannya bagaimana cara menyampaikan tentang mandi junub kepada anak kami yang belum balik, karena pastinya akan banyak pertanyaan dari anak. Jazakallahu khair. Maka jawabannya adalah dijelaskan dengan bahasa yang mudah bahwasanya manusia jika sudah dewasa maka dia akan mendapatkan sebuah keadaan yang disebut dengan junub, dan kamu pun nanti juga akan mendapatkan itu. Ya, sudah. Nah, kalau dalam keadaan junub, maka sebelum berwudu harus mandi dulu agar hadas yang ada di tubuh itu hilang, sehingga setelah itu baru berwudu, baru bisa sholat kembali. Jadi jelaskan dengan bahasa yang mudah ya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa bicaralah kepada manusia dengan sesuai apa yang mereka pahami ya, sesuai dengan apa yang mereka pahami. Bicara kepada anak sesuai dengan apa yang mereka pahami. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi waktu tinggal 5 menit. Jika memang nanti pada waktu-waktu mendekat ada dari para calon wali santri menginginkan untuk kehadiran dari
bagian kesantrian dan juga divisi pendidikan. Kita mempunyai divisi untuk santri sini, divisi pendidikan berkaitan dengan sekolah SMP-nya, kemudian divisi kesantrian berkaitan dengan kegiatan santri di luar kelas, ya. Seperti misalkan dia di asrama, dia di halaqah Quran, dia kegiatan bahasa, kegiatan keamanan, ya, kebersihan, maka itu divisi kesantrian yang mengurusnya. Jika memang nanti diperlukan, maka kita bisa menghadirkan divisi kesantrian pada waktu tertentu sehingga pertanyaan-pertanyaan atau teknis-teknis yang dibicarakan akan lebih bisa dijelaskan oleh divisi kesantrian. Nah, tetapi bagaimanapun nanti ada pengumuman-pengumuman ya di divisi kesantrian untuk persiapan para santri ketika ditarik kembali ke pesantren. Tetapi yang bisa saya katakan di sini adalah bahwa santri akan ditarik sekitar tanggal 11 dari Juli insyaallah taala, 11 dari Juli, ya, dan itu bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1442. Mudah-mudahan tidak ada halangan, terutama yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Ini juga kita sudah rumuskan bagaimana nanti sistem kedatangan dan pengantaran dari wali santri. Mudah-mudahan bisa diumumkan pada waktunya insyaallah. Mohon ada acara seperti ini juga untuk calon santri biar mereka saling mengenal sebelum masuk pondok biar tambah semangat. Maka jawabannya adalah insya Allah nanti di pesantren mereka mengenal sendiri, ya, saling mengenal dan saling memerlukan. Saya punya pengalaman nih menarik, dan ini juga nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu tugas para calon wali santri ketika sudah menjadi benar-benar wali santri, baik secara amaliyah ataupun secara mental. Kalau orang biasa bahasanya mental spiritual. Jadi ada 2 poin, bisa amaliyah nanti persiapan untuk calon wali santri, apa saja perbuatan-perbuatan yang harus dia lakukan kalau seandainya dia sudah benar-benar menjadi wali santri, santrinya sudah masuk ke pesantren, dan apa saja mental-mental yang diperlukan oleh para wali santri, terutama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Jadi tadi malam saya baru mendapati sebuah kejadian, ada wali santri ngeluh tentang anaknya suka murung, padahal sebelum ini dia gembira saja, betah, dan semisalnya kalau video call kok nangis gitu. Maka otomatis sebagian ibu-ibu kan kepikiran yang seperti ini. Akhirnya sampai ke pimpinan, sampai me-WhatsApp ke pimpinan pesantren, padahal di bawah saya itu ada bagian kesantrian, ada musyrif, ya. Maka saya nasihatkan dari awal bahwa ini nanti saya akan jelaskan juga, secara mental orang tua harus kuat mendapati anaknya, ya, yang kadang-kadang kalau video call dia lagi kangen, dia nangis, dia pura-pura nangis, ya. Padahal ketika ngobrol sama saya dia ketawa-ketawa aja gitu. Dia sehat-sehat saja, dia santai-santai saja. Alasan pertamanya apa? Kangen Ustaz. Gitu doang. Ya, kangen. Maka saya pun sebagai pimpinan pesantren plus juga saya wali santri karena anak saya di luar, ya, di Jawa. Maka saya juga merasakan kangen, khawatir, apalagi dalam keadaan pandemi COVID-19, apalagi waktu itu di daerah yang sedang naik zonanya yang berkaitan dengan COVID. Maka kita pada saat itu, ya, harus mempercayakan kepada pesantren, ya, kepada pesantren apa yang
mereka kerjakan untuk anak saya itu adalah yang terbaik, kecuali kalau memang ada gelagat yang tidak baik dari pesantren, maka itu boleh para orang tua untuk masuk ke dalamnya. Tapi selama itu adalah hanya kegiatan, hanya keadaan santri sekilas saja, ya, maka ibu-ibu terutama harus lebih, mentalnya harus lebih ditempa ya, ditempa. Ini jangan-jangan sedikit-sedikit, Ustadz saya boleh nggak jemput 1 hari aja nanti pulang lagi. Nah ini hati-hati ya, nanti anaknya malah tidak fokus ya, anaknya malah tidak fokus. Nah, apakah sudah ada akreditasi untuk SMP dan Ilmu? Belum. Yang ada kita sudah izin pendirian, izin operasional, kemudian akreditasi, insya Allah, karena kita ini semuanya terfokus dengan kondisi COVID-19 ya. Jadi kita sedang mengurus 2 pengurusan besar, yaitu akreditasi SMP dengan pendirian SMA. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pondok bisa memberikan izin khusus jika suatu saat santri ingin pergi untuk ibadah umroh? Nah, ini nanti keputusan dari 2 divisi pendidikan dan divisi kesantrian. Ya, nanti ada peraturan yang sudah diatur oleh divisi kesantrian. Ya, dalam hal ini mereka ada pengaturan bahwa mungkin boleh umroh sekian hari saja di waktu ini saja, karena kalau seandainya peraturan tidak ditaati, maka dunia pendidikan akan terbengkalai ya. Apalagi orang-orang yang mungkin merasa dekat dengan ustadz-ustadz di pesantren ya, merasa dekat dengan pimpinan pesantren atau apa, maka dari semenjak awal saya tegaskan bahwa tidak ada peraturan, ya tetap peraturan ya, saya tidak akan merubah peraturan menjadi kekeluargaan, tidak. Peraturan tetap peraturan. Bahkan pernah kejadian ada seorang santri yang menikah, kalau tidak salah waktu itu dulu, menikah siapanya gitu. Maka karena tidak masuk ke dalam peraturan, maka kita tidak mengizinkan. Meskipun ngutus ini, nah, tidak mengizinkan. Karena peraturan harus tetap ditegakkan. Kalau tidak, maka pendidikan dan pengajaran akan terbengkalai. Ya, tidak boleh santri seenaknya keluar masuk pesantren, kemudian dia mengutus orang yang dianggap dekat, dianggap berpengaruh. Nah, ini tidak akan pernah. Mudah-mudahan saya tetap istiqamah dalam hal ini. Dalam peraturan masuk juga seperti itu. Masuk kemarin PSB, ya, meskipun ada orang-orang yang mungkin menggunakan A, B, C, D, maka tetap dia harus mengikuti tes, ya. Tidak bisa langsung masuk begitu saja, karena kita berarti nanti menzalimi para calon santri yang sudah mendaftar dan mengikuti tes seperti layaknya orang yang akan masuk ke pesantren. Maka bisa dipastikan tidak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan saya tetap istiqamah dalam hal ini, dan karena pemikirannya adalah kalau seandainya berubah, maka pendidikan dan pengajaran pesantren akan terbengkalai, karena akan sesuai dengan kemauan orang-orang yang menginginkan kemauannya. Apakah ada jatah perpulangan setiap bulannya? Iya, kalau seandainya bukan pandemi COVID-19, kita setiap bulannya ada pulang sekali sebulan. Dari mulai jam, kalau tidak salah jam 8 apa jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, ini tentunya sangat bisa dilakukan bagi yang tinggal di dekat-dekat sini saja. Itu pun sekali sebulan, itu pun di luar kegiatan, di luar keadaan pandemi COVID-19. Adapun saat sekarang yang kami lakukan, saat sekarang ini mudah-mudahan pandeminya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun saat sekarang yang kami lakukan adalah bahwa sebelum
segala sesuatunya para wali santri kita minta agar tes PCR para santrinya, kemudian setelah negatif masuk ke pesantren, kemudian dikarantina selama sepekan, kemudian setelah itu baru jika selama 2 pekan malahan, jika tidak ada hal-hal dan kasus yang macam-macam, maka masuk ke dalam asrama. Kemudian setelah itu kita mengadakan perjanjian hitam di atas putih dengan materai dengan para wali santri bahwa para wali santri bersedia menghantarkan santrinya, kemudian juga para wali santri tidak bersedia untuk tidak menjenguk santrinya kalau seandainya masih dalam keadaan pandemi COVID-19, ya. Dan kita mempunyai peraturan 1 bulan 1 kali untuk mengantarkan paket keperluan para santri, yaitu di Sabtu pekan pertama. Itu pun tidak boleh keluar dan turun dari mobil, ya, hanya untuk meletakkan barang saja, habis itu pulang. Karena walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, sampai saat ini kita dan semoga tidak ada kasus positif COVID-19 di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Semoga tidak ada. Ya, dan oleh sebab itu kita sangat ketat untuk menjaga masuknya orang luar dan langsung bertemu dengan santri. Ya, masuknya orang luar dan langsung bertemu dengan santri. Maka nanti ini juga akan dijelaskan ketika mau mendekati masuk ke pesantren atau penarikan ke pesantren. Dan semoga juga di luaran sana nanti ada, wallahu alam, belum ada berita-berita tentang vaksin. Maka jika ada vaksin, saya pribadi, dan ini disetujui juga oleh UPT Kesehatan Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, saya pribadi jika memang ada vaksin untuk anak untuk anak di bawah 15 tahun, yaitu untuk santri-santri baru, maka diwajibkan untuk datang ke pesantren setelah divaksin. Ini kalau seandainya sudah ada vaksin. Tapi ini pembicaraan masih panjang, ya, nanti kita akan ambil keputusan yang pasti dengan surat yang resmi dari pesantren insyaallah taala. Nah, cukup kiranya jika yang disampaikan bermanfaat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk hanya dari saya dan dari syaitan, dan semoga kita cukupkan kali ini. Insyaallah kita masih berlanjut pada Rabu bulan depan membicarakan tentang persiapan wali santri, baik itu secara amaliyah, amal ibadah yang harus dia lakukan, yang kedua secara mental saat anaknya sudah menjadi benar-benar masuk ke pesantren menjadi santri. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.